Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah mahasiswa semuanya, kita lanjutkan perkuliahan kita syarah hadis ekonomi, yang mana materi kita pada kali ini adalah tentang wakalah, tentang al-wakalah. Apa yang dimaksud dengan wakalah? Secara bahasa, wakalah ini mempunyai makna pemberian kuasa atau pendelegasian atau pemberian mandat. Memberikan kuasa, memberikan mandat, ini disebut dengan wakalah. Kemudian secara istilah, wakalah itu adalah seseorang memberikan kuasa kepada orang lain. Seseorang memberikan kuasa atau memberikan mandat, yang mana orang yang memberikan ini disebut dengan al-muwakkil. Al-muwakkil, dia memberikan mandat atau memberikan kuasa kepada pihak kedua. Ini yang disebut dengan wakil, untuk melaksanakan atau untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan di dalam syariat Islam. Ini adalah wakalah. Seseorang memberikan mandat ke orang lain untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang dibolehkan menurut syariat Islam. Sebab ada beberapa hal yang tidak bisa kita berikan kuasa ke orang lain. Ada beberapa perbuatan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, seperti ibadah solat. Solat tidak bisa kita wakilkan kepada orang lain, kita berikan kuasa kepada orang lain, karena ini adalah fardu ain. Tidak bisa seseorang mengatakan, saya berikan kuasa kepadamu untuk menggantikan solat subuh saya. Ini tidak boleh, karena solat merupakan kewajiban kita masing-masing. Bagaimanapun keadaan, sakit atau dalam perjalanan, maka solat tetap harus kita lakukan. Kalau tidak bisa berdiri, maka bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa berbaring. Jadi solat, puasa, dan ibadah-ibadah mahdhah yang tidak bisa digantikan, ini tidak boleh kita wakilkan ke orang lain. Inilah definisi dari wakalah. Seseorang memberikan mandat, memberikan kuasa ke orang lain untuk melaksanakan atau untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang dibolehkan dalam syariat. Kemudian kita lihat, akad wakalah ini merupakan akad yang sifatnya tolong-menolong, sama dengan akad-akad yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, seperti mudharabah, musyarakah, kemudian kafalah. Ini merupakan akad-akad yang sifatnya tolong-menolong. Kenapa kita sebut akad wakalah ini sifatnya tolong-menolong? Karena kita minta tolong kepada orang lain untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Jadi akad wakalah ini akad yang sifatnya tolong-menolong, karena tidak semua pekerjaan bisa kita lakukan sendiri. Tidak semua kegiatan bisa kita selesaikan sendiri. Meskipun kita orang kaya, orang berada, orang mempunyai jabatan tinggi, orang terpandang, tidak semua pekerjaan itu bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh orang untuk membantu kita, mewakili kita dalam menyelesaikan sebuah
tugas, sebuah pekerjaan. Apakah ada dalil yang menjelaskan akad wakalah ini? Ya, jawabannya ada. Karena akad wakalah ini sudah ada sejak zaman dahulunya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian orang-orang soleh setelahnya, kemudian orang setelah beliau. Jadi akad wakalah ini ada dalilnya di dalam surah An-Nisa ayat 35. Ya, ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kamu khawatir terjadi sebuah masalah dalam rumah tangga, masalah antara suami dan istri yang tidak bisa diselesaikan, fab'athu, maka utuslah, ya, hakamam, yaitu penengah, min ahlihi, dari pihak laki-laki, wa hakamam min ahliha, dan penengah dari pihak perempuan. Ya. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, masalah antara suami dan istri yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka berdua, maka kita utuslah seorang penengah. Ya. Kita minta mewakili kita. Ya. Kita utus seseorang yang bisa menjadi penengah, yang bisa menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah yang terjadi di antara suami dan istri. Maka kita mengutus orang yang bisa menyelesaikan masalah ini, itu disebut dengan wakalah, akad wakalah. Kita mewakilkan kepada seseorang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga ini. Ya. Karena tidak semua masalah dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan oleh pasangan suami istri. Kadang butuh orang lain untuk menjelaskan, untuk menerangkan permasalahan yang terjadi, untuk mendamaikan keduanya. Ya. Karena kalau hanya diserahkan kepada suami istri, suaminya ego, kemudian istri juga seperti itu, maka akan terjadi masalah besar. Maka diutuslah seorang penengah, diutuslah seseorang yang bisa menjadi penengah, yang bisa menjelaskan atau bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian kita lihat hadis, ya, karena pelajaran kita syarah hadis ekonomi, maka yang perlu kita hafal adalah hadis ini. Ya. Hadis dari Jabir ibni Abdillah. Ya. Hadis an Jabir ibni Abdillah, dari Jabir ibnu Abdillah, katanya aradtul khuruja ila Khaybar. Ya. Aradtul khuruja ila Khaybar. Saya ingin pergi ke sebuah tempat, yaitu namanya Khaybar. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? Apa kata Rasul? Idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasqan. Ya. Idza ataita, apabila kamu datang, apabila kamu menemui wakilku di Khaybar. Idza ataita wakili di Khaybar, ya. Idza ataita wakili bi Khaybar, apabila engkau menemui, mendatangi wakilku di Khaybar, fakhudh minhu, maka ambillah dari wakilku tadi 15 wasqan, 15 wasak kurma. Ya, satu sak itu 60, satu wasak itu 60 sak. Ya. Jadi 60 sak sekitar 2,5 kilo, 2,5 kilo. Jadi lumayan banyak lah, 15 wasak kurma. Ya. Jadi Nabi memberikan mandat, memberikan kuasa kepada Jabir untuk mengambil kurma dari wakil Nabi yang ada di Khaybar. Ya. Ini menandakan bahwasanya akad wakalah ini memberikan kuasa kepada orang lain ini boleh, karena Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakannya. Ketika Jabir hendak berangkat ke Khaybar, Nabi berpesan, Nabi memberikan kuasa, memberikan mandat, tolong nanti ambillah dari wakilku di sana, ambil dari wakil, Nabi punya wakil di sana. Kata Nabi, ambil dari wakilku itu 15 wasak kurma. Kemudian kita lihat apakah wakalah ini
hanya khusus dalam masalah ekonomi saja, seperti pembayaran atau penarikan dan lain-lain sebagainya. Apakah khusus dalam masalah ekonomi saja? Jawabannya, tidak khusus dalam masalah itu. Karena suatu hari Nabi pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya yang bernama Abu Rafi', yaitu budak beliau, maula beliau, untuk mewakilkan dirinya menikahi Sayyidah Maimunah bint Al-Harith. Nabi pernah memberikan kuasa kepada Abu Rafi' untuk meminang, untuk menikahi Maimunah bint Al-Harith. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Rafi' wa rajulan minal ansar fazawwajahu Maimunata bint Al-Harith wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Dijelaskan dalam hadis ini bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Rafi', kemudian satu orang laki-laki dari kaum Ansar. Kemudian Abu Rafi' dan laki-laki ini menikahi Maimunah bint Al-Harith radhiyallahu anha. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Nabi tidak berada di lokasi, tetapi Nabi mewakilkan atau memberikan kuasa kepada Abu Rafi' dan seorang lagi laki-laki dari Ansar untuk menikahi Maimunah. Ya. Inilah dasar atau dalil yang membolehkan nikah wakil. Ya. Bagi mahasiswa yang belum pernah mendengar nikah wakil, inilah dalilnya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang memberikan kemudahan kepada kita. Tetapi jangan dibuat mudah-mudah, jangan dipermudah. Agama Islam itu sudah memberikan kemudahan kepada kita, tetapi jangan kita buat dia menjadi mudah-mudah. Contohnya dalam masalah nikah wakil ini, ketika calon suami tidak bisa hadir di tempat, mungkin dia lagi berada di luar negeri, dia lagi berada di tempat yang jauh yang tidak bisa hadir karena ada halangan tertentu, kemudian akadnya harus terjadi pada hari itu, maka dia boleh memberikan kuasa kepada orang lain yang dipercayanya untuk mewakilkan dirinya, Tetapi ingat, kita harus memberikan amanah ini kepada orang yang dipercaya. Ketika ijab kabul, jangan dia mengucapkan saya terima menikahi si fulanah. Jangan dia mengucapkan untuk dirinya saya yang menerima, tetapi hendaknya dia mengatakan saya wakil dari si fulan, dari si anu, menerima nikahnya si fulanah. Seandainya dia mengatakan saya terima untuk diri saya, maka menjadi miliknya lah si perempuan ini. Jadi beginilah Islam memberikan kemudahan kepada kita dalam masalah ekonomi, dalam masalah nikah. Ini boleh kita berikan kuasa kepada orang lain di saat kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Islam memberikan kemudahan kepada kita. Jadi kesimpulan dari materi kuliah kita wakalah ini adalah bahwasanya akad wakalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan, ini sah-sah saja. Ini dibolehkan di dalam agama kita dengan syarat yang tadi, sebuah pekerjaan ini dibolehkan di dalam syariat untuk digantikan. Ya. Karena segala sesuatu al-aslu fil muamalat ibahah. Segala sesuatu dalam perkara muamalah itu mubah, boleh-boleh saja. Illa ayadulla dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Itu saja, mudah-mudahan hadis ini bisa kita hafal bersama. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.